Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. في هذه المناسبة إن شاء الله سوف نتحدث عن نشأة علوم القرآن. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkembangan ulumul Quran. Kama ta'lamuna anna likulli ilmin nash'atun wa bidayatun. Seperti yang antum ketahui bahwa setiap ilmu itu punya masa perkembangannya, kapan dimulai atau kenal ilmu tersebut. Wa kadzalika bima yata'allaqu bi ulumil Quran. Demikian juga yang berkaitan dengan ulumul Quran. Kama ra'aitum fi syashah, seperti yang antum lihat di layar ini. Li ulumul Quran marhalatan. Al-marhalah al-ula an-nash'ah wal marhalah at-thaniyah tadwin. Ada dua tahapan. Pertama, tahapan perkembangannya, awal kemunculannya. Tahapan berikutnya adalah kodifikasi. Walin nash'ah salasatu anasir. Ya. Jadi adapun untuk masa perkembangannya punya 3 unsur. Pertama, ya, fi asrin nubuwah, ya, perkembangan ulumul Quran pada masa Nabi. Yang kedua, fi asris sahabah, pada masa sahabat. Yang ketiga adalah fi asrit tabi'in, pada masa at-tabi'in. Walit tadwini marahil aidan. Ya, tadwin juga punya marhalah. Al-marhalah al-ula, marhalah yang pertama adalah bidayatu asrit tadwin. Ya, awal masa kodifikasian fil qarnis tsani al-hijri, yang terjadi pada abad kedua Hijriah. Al-marhalah ats-tsaniyah, kemudian kodifikasi tahapan yang kedua, tadwinu kutubin. Ya, kodifikasian kitab-kitab, yatanawalu kullu muallifin minha, setiap muallif atau pengarang kitab, naw'an wahidan min ulumil Quran, yang mempelajari atau membahas satu jenis saja dari sekian banyak jenis atau pembahasan di dalam ulumul Quran. Misalnya ada seorang muallif yang mengarang kitab tentang asbabun nuzul saja. Sedangkan asbabun nuzul itu merupakan salah satu pembahasan dari ulumul Quran. Kemudian al-marhalah at-tsalitsah, ya, marhalah yang ketiga adalah saral ulama yudawwinuna ulumul Quran fi muqaddimati tafasirihim. Jadi mulailah para ulama, ya, menulis ulumul Quran itu di muqaddimah tafsir mereka. Al-marhalah ar-rabi'ah, kemudian tahapan keempat adalah tadwinu ulumil Quran fi kitabin mustaqil. Barulah dikodifikasikan ulumul Quran itu dalam satu kitab khusus. Artinya kitab tersebut membahas semua pembahasan yang berkaitan dengan ulumul Quran. Tayyib, nabda hadisana an nash'ati ulumil Quran fi asrin nubuwah. Kita akan mulai bicara tentang perkembangan ulumul Quran pada masa Nabi. Lam takun ulumul Qur'ani mawjudan kafannin minal funun. Jadi ulumul Quran itu sendiri sebagai disiplin ilmu khusus, ulumul Quran itu belum ada pada zaman Nabi. Walakinnaha fil bidayah tu'raf bitafsiril Quran. Di awal dia hanya dikenal sebagai tafsir Al-Quran. Tafsirun Nabi alaihi salam Al-Quran Al-Karim. Jadi tafsir Nabi terhadap ayat Al-Quran. Li sahabah, untuk para sahabat.
ridwanullahi alaihim. Dan ini kama amarahu Allah biidahil kitab wa tabyinihi fi qawlihi ta'ala, sebagaimana ya Allah perintahkan kepadanya untuk ya menjelaskan ya Al-Quran itu seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia ma nuzzila alaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka ya berfikir. Nah, itulah tadi kondisi perkembangan ulumul Quran pada masa Nabi. Adapun unsur kedua adalah perkembangan Al-Quran pada masa sahabat. Ya, fi asr sahabah ridwanullahi alaihim. Kana 'indahum min ulumil Quran allati yata'allamuha min Nabi sallallahu alaihi wasallam min tafsirin wa min ma'rifatihim bil arabiyyah ma yu'ahhiluhum li fahmi kitabillah. Jadi mereka itu jadi ulumul Quran pada masa sahabat itu adalah ya yaitu ilmu tentang tafsir Al-Quran yang mereka dapatkan dari para nabi, dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ditambah dengan pengetahuan mereka tentang bahasa, khususnya bahasa Arab, di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ma yu'ahilhum li fahmi kitabillah, inilah yang membuat mereka layak, mampu ya memahami kitab Allah. Wa ushtuhira min as-sahabah fi tafsiri kitabillah. Jadi ada beberapa sahabat yang dikenal dengan kemasyhurannya dalam menafsirkan Al-Quran. Siapakah mereka? Wa min haula, di antaranya adalah al-khulafa al-arba'ah. Khalifah yang 4. Ya. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tanian yang kedua, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Talitan Abdullah ibn Mas'ud. Yang ketiga adalah Abdullah ibn Mas'ud. Yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, adapun di masa tabi'in, bentuk dari ulumul Quran itu adalah masih sama dengan sahabat, yaitu pemahaman mereka terhadap tafsir Al-Quran yang mereka warisi dari para sahabat. Mereka ini mempelajari tafsirul Quran dari para sahabat. Dan ushtuhira minhum. Jadi ada di antara mereka itu yang terkenal dengan kemampuan mereka, keilmuan mereka dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Contohnya Ibnu Abbas. Indahu madrasatun bi Makkah. Dia punya madrasah tafsir di Mekah. Wa tarabba ala yadihi katsirun min at-tabi'in. Jadi banyak para tabi'in itu belajar ilmu tafsir dari Ibnu Abbas. Wa hatta ushtuhira minhum Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah maula Ibn Abbas wa Atha bin Abi Rabbah wa Tullab bin Abbas kutur, walakin ushtuhira
bi maharatihim fi tafsir al-Quran ba'duhum faqat minhum Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah Maula Ibn Abbas wa Atha bin Abi Rabah. Nah, ini orang-orang yang masyhur dari kalangan tabi'in dalam bidang tafsir Al-Quran. Berikutnya, Ubay bin Ka'ab indahu madrasatun fi tafsir Al-Quran bil Madinah. Jadi Ubay punya madrasah tafsir di Madinah. Yalja'u ilaihi katsirun minat tabi'ina. Jadi banyak orang tabi'in itu berangkat menuju mereka li ta'allumi tafsir, untuk belajar tafsir min Ubay bin Ka'ab. Wa ushtuhira minhum salasah. Jadi yang masyhur dari sekian banyak muridnya itu ada 3 orang. Ya. Minhum Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Jadi ada Zaid bin Aslam, ada Abul Aliyah, ada Muhammad Ka'ab al-Qurazi. Berikutnya, ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini punya madrasah, indahu madrasah al-Iraq, di Irak, ya, di Irak sana. Ya, washtuhira adadun minat tabi'ina minhum. Jadi banyak, ya, dari kalangan tabi'in yang masyhur dengan keilmuan mereka tentang penafsiran Al-Quran. Ya, mana mereka belajar dari Ibnu Mas'ud. Di antaranya adalah Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais ini tabi'in. Kemudian Masruq, ada Aswad bin Yazid, ada juga ada Hasan Basri, ada Qatadah. Ya, inilah ya orang-orang yang masyhur tentang penafsiran Al-Quran dari kalangan tabi'in. Berikutnya kita lanjutkan dengan Tadwinu Ulumil Quran. Ya, Tadwinu Ulumil Quran, kodifikasi Ulumil Quran. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut, ya. Al-marhalah al-ula, tahapan pertama, bada'at tadwin ma'a bidayati tadwinil hadis. Jadi kodifikasian ulumul Quran itu bersamaan dengan kodifikasian hadis, ya. Jadi pembukuan hadis, ya. Dawwanu fihi ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ayus sahabah wa tabi'in min ulumil Quran wa tafsirih. Jadi di mana di dalam kitab-kitab hadis itu ditulis riwayat-riwayat dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in yang berkaitan dengan ulumul Quran, juga tentang tafsir Al-Quran. Nah, ushtuhira minhum. Nah, di sini di awal-awal itu, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, Qarnus Tsani al-Hijri, ya, ada di antara, ya, mereka berarti tabi'ut tabi'in yang terkenal keilmuan mereka dalam bidang, ya, ulumul Quran dan tafsirnya. Satu di antaranya Yazid bin Harun As-Sulami, yang wafat pada tahun 117 Hijriah. Yang kedua, Syu'bah bin Hajjaj al-Mutawaffa sanah, ya, 160 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 160 Hijriah.
Ada yang ketiga Al-Waqi' bin Jarrah, ya, mutawaffa sanata mi'ah arba' wa tis'ina ba'da hijratin Nabi. Ya, 194. Ya, yang keempat adalah Sufyan bin Uyainah, wafat pada tahun 198 Hijriah. Kemudian yang kelima Abdul Razak bin Hammam yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Ya. Nah, ini tahapan kodifikasian ulumul Quran, tahapan pertama kodifikasian ulumul Quran. Nah, adapun tahapan kedua, ya, itu duwina kullu naw'in min anwa'i ulumil Quran, ya, mustaqillan fi kitab. Ini marhalah marhalah kedua itu, ya. Jadi kullu naw'in min anwa'i ulumil Quran, jadi salah satu jenis dari pembahasan yang ada di dalam ulumul Quran itu susun atau ditulis di dalam satu kitab, ya, di antara, ya, para pengarang kitab tersebut, ya. Di sini disebutkan yang pertama Ali bin Al-Madini yang wafat, ya, 234 Hijriah, menulis buku Asbabun Nuzul. Seperti saya sampaikan tadi, Asbabun Nuzul ini salah satu pembahasan, ya, di dalam ulumul Quran. Yang kedua, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224, menulis Nasikh wal Mansukh. Nasikh wal Mansukh juga merupakan salah satu pembahasan tentang ulumul Quran. Yang ketiga ada Ibnu Qutaibah Al-Mutawaffa sanata mi'ataini, ya, sittin wa sab'ina ba'da hijratin Nabi. Ya. Jadi tahun 276, ya, menulis Mushkilul Quran, ya. Mushkilul Quran juga salah satu pembahasan yang berkaitan dengan ulumul Quran. Nah, jadi salah satu pembahasan ulumul Quran ditulis dalam kitab khusus. Nah, ini marhalah yang kedua. Marhalah yang ketiga adalah tadwinu ulumil Quran fi muqaddimati kutubit tafsir. Takallamu fiha an syai'in min ulumil Quran wa min amsilati dzalika tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Ya. Mutawaffa sanata 300 wa 10 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ulumul Quran itu dibukukan atau ditulis di dalam muqaddimah tafsir seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Ini marhalah ketiga. Marhalah, ya, tadwinu ulumul Quran al-marhalah ar-rabi'ah. Adapun tahapan keempat adalah, ya, tadwinu ulumil Quran majmu'atan fi kitabin mustaqil. Ya. Jadi ini marhalah terakhir. Jadi setiap pembahasan yang berkaitan dengan ulumul Quran itu dikumpulkan atau ditulis dalam satu kitab. Ya. Ini falahu suratan. Jelaskan di sini ada dua deskripsi. Deskripsi yang pertama, surah al-ula jam'u ba'di anwa'ihi fi mu'allafin wahid. Ya. Mengumpulkan sebagian dari, ya, jenis pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, di dalam satu karangan. Seperti misalnya kitab Fununul Afnan, ya, Ibnu Jauzi, ya, yang wafat pada tahun 597. Ya. Di dalam kitab Fununul Afnan ini tidak semua pembahasan yang berkaitan ulumul Quran ditulis di dalam kitab tersebut. Makanya tadi dikatakan jam'u ba'di anwa'ihi. Ya. Ya, sebagian.
Ya, surah ats-tsaniyah, adapun deskripsi yang kedua adalah jam'u kullil anwa' au ya mu'zamiha, ya. Jadi semua jenis atau sebagian besar di dalam muallafin wahid, dalam satu kitab. Ya, contohnya Al-Burhan fi Ulumil Quran Lizarkashi. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh Jalaluddin Al-Bulqini, ya, kitab tadi Burhan fi Ulumil Quran tadi, ya. Ditambah, masukkan ke dalamnya itu pembahasan-pembahasan yang lain yang masih memiliki korelasi dengan tafsir Al-Quran. Kemudian kitab tersebut sammahu bi mawaqi'il ulum min mawaqi'in nujum. Dinamakan kitab itu oleh dia atau diberi judul Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Kemudian kitab yang lainnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Ini sudah lengkap pembahasannya, Al-Itqan fi Ulumil Quran Lis-Suyuti, ya, yang ditulis oleh Imam Suyuti yang wafat pada tahun 911. Adapun ya pada masa-masa modern ini, ya, banyak sekali kitab-kitab yang berkaitan dengan ulumul Quran, di mana di dalam kitab tersebut dibahas seluruh, ya, pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Contohnya Manna'ul Qattan, ya, ya, Mabahis fi Ulumil Quran, ya, ya, dan banyak lagi kitab-kitab lainnya, ya, ya, kitab-kitab serupa, ya, di mana di dalam kitab tersebut dibahas, ya, semua pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, demikianlah, ya, materi tentang perkembangan ilmu tafsir, mulai dari perkembangan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dilanjutkan dengan pada masa pembukuan ulumul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.